Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, Masya Allah. Nah, di sini aku lagi cuci daging ya teman-teman. Jadi kemarin pas Idul Adha, aku dapat daging dari ibu kontrakan. Dan baru hari ini aku olah. Nah, jadi kemarin tuh pas di hari Idul Adha itu aku nggak ada video sama sekali ya teman-teman. Pokoknya aku nggak bikin konten, nggak bikin video gitu ya. Ini tuh video sehari setelah Idul Adha, jadi setelah Lebaran Idul Adha. Ini aku baru bikin konten dan alhamdulillahnya aku dapet daging kurban juga. Dan ini langsung mau aku olah ya teman-teman. Jadi kemarin tuh pas dapat aku langsung masukin ke freezer dan tanpa aku cuci, dan ini pas mau dimasak itu baru aku cuci ya. Sebenarnya nggak tahu sih ya daging ini boleh dicuci atau enggak, tapi ya udahlah aku cuci aja. Sebenarnya sih kayak dia tuh nggak, yang kotorannya tuh nggak bisa apa tuh namanya, nggak bisa di bersihin gitu loh teman-teman. Jadi harus dipotong-potong gitu kok di bagian pas ada kotorannya. Tadi tuh dagingnya udah aku potong-potong, terus aku udah bersihin dari kotoran-kotoran yang menempel ya, yang pas dicuci itu nggak bisa. Jadi di sini lanjut aku mau bikin bumbu ya teman-teman. Ini bumbunya tuh cuma bawang merah, bawang putih sama ketumbar doang ya teman-teman. Nah, ini dagingnya udah masukin ke apa nih namanya, wajan, bukan wajan sih, apa, panci kayak gini ya teman-teman. Ini mau aku rebusnya pakai bumbu yang tadi aku sebutin, yang aku blender, terus aku kasihin daun jeruk sama serai, habis itu dikasih garam sama micin sedikit. Terus ini aku ngerebusnya itu pakai api kecil ya teman-teman. Aku ini ngerebusnya pinginnya tuh lama karena sebenarnya bisa aja sih ya pakai metode yang berapa tuh, 5 apa 7 dulu gitu, 7 menit dulu, terus didiamin 30 menit, terus nanti dimasak lagi berapa menit. Sebenarnya bisa pakai metode itu biar ngirit gas, cuma menurut aku sepengalaman aku itu bikin dagingnya nggak empuk, itu menurut aku ya. Mungkin berbeda, aku juga nggak tahu tekniknya tuh seperti apa. Tapi yang pernah aku cobain gitu ya, teknik yang seperti itu tuh malah makin lama gitu loh untuk ngerebus si dagingnya. Jadi mendingan aku pakai api kecil kayak gini. Jadi dibikin slow cook gitu loh teman-teman, buat masak si dagingnya biar dia tuh lebih meresap bumbunya gitu. Pokoknya kayak gitu ya. Ini ala aku lah intinya. Dan aku juga pernah baca-baca juga kalau model slow cook ini bisa apa tuh hampir sama kayak pakai slow cooker. Jadi cuma bedanya ini pakai gas gitu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu dagingnya ini empuk ya kan, pasti kan lama ya teman-teman, nggak mungkin dong aku tungguin nih di dapur gitu ya. Mendingan aku beberes kontrakan ya, disambi-sambi kerjaan. Apalagi masak daging tuh bisa ditinggal-tinggal, yang penting kita tuh inget ya teman-teman kalau kita ini lagi masak ya. Dan di sini aku udah selesai pasang spraynya. Jadi kemarin tuh kan spraynya aku cuci ya. Terus di sini lanjut aku mau beresin di bagian kamar depan. Jadi ini aku pakai spray baru ya teman-teman, yang udah aku pasang ya sekitaran 1 hari. Padahal baru 1 hari, tapi aku ngerasanya tuh spray ini cepet banget kotor, mungkin karena polos, terus warnanya juga ngaruh ya teman-teman. Dan aku kira pas aku pesen itu warnanya tuh hampir sama yang spray sebelahnya itu loh, warna biru juga. Cuma pas datang aku kaget, loh kok warnanya seperti ini. Tapi emang sih pas di foto tuh warnanya sama yang datang kayak gini. Cuma ya aku kira gitu kan warnanya bakalan sama. Dan aku pakai spray ini tuh di harga 60 apa 70 ribu gitu ya teman-teman. Murah ya untuk ukuran spray. Cuma menurut aku ini tuh spraynya tuh tipis ya teman-teman. Ya sesuai lah ya sama harganya. Tapi menurut aku juga worth it karena pas dipakai itu nggak ngerasa yang namanya panas ataupun gatel gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku ini ya kalau misalkan mau dibeli
mungkin bisa pakai warna lain yang agak sedikit gelap. Apalagi aku kan masih punya anak kecil, jadi kayaknya nanti di next aku beli spray lagi itu bakalan beli yang di warna agak gelap-gelap gitu, cuma yang enggak terlalu gelap gitu ya teman-teman, buat menghindari kayak kotoran lebih kelihatan, karena baru sehari pakai aja udah kelihatan banget kayak bekas tumpahan minyak telon yang tadi tuh ada ya, kelihatan. Itu kelihatan banget loh teman-teman. Nggak tahu itu bisa hilang apa enggak. Nanti ya aku kasih lihat gitu ya. Kalau misalnya bisa hilang ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak bisa ya ya udah gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku nyapu-nyapu dan bersih-bersih. Pokoknya selama belum matang bagian dagingnya itu aku manfaatin waktunya buat bebersih dan beberes ya teman-teman, daripada aku nganggur ke sana ke sini gitu ya. Sedangkan anak-anak aku ini lagi anteng main di kamar sama ayahnya. Jadi ya udahlah ya, mendingan satset nyapu-nyapu dan bebersih, pokoknya beberes gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut ke bagian luar. Ini aku beresin untuk di bagian sendal-sendal ya, karena berantakan. Semalam tuh ada hujan ya teman-teman. Jadi di lantai depan aku ini banyak cipratan-cipratan air gitu. Cuma nanti bakalan aku pel ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan nggak dipel tuh bakalan ada bekasnya ya teman-teman. Dan di sini udah selesai nyapu-nyapu dan dagingnya juga udah empuk, udah mateng. Jadi ini lanjut mau aku geprek ya teman-teman. Mungkin kalian udah tahu ini bakalan dimasak apa atau ada yang belum tahu. Jadi di sini aku mau masak dendeng batokok gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu sih ya ini resepnya tuh bener atau enggak. Soalnya aku juga cari taunya di aplikasi TokTok ya teman-teman. Jadi ini ya setahu aku gitu ya. Jadi ini bahan-bahannya yang udah aku masak kayak gini tuh ya seperti yang aku lihat gitu ya, seperti aku baca di resepnya. Menurut aku ini sama, tapi berbedanya karena aku nggak pakai cabai merah besar karena aku nggak punya, jadi ya udah pakai cabai merah yang keriting kayak gini. Dan bumbunya juga cuma diulek ya teman-teman. Dan ini aku nggak goreng dulu karena menurut aku ya sama aja, daripada kerjaan 2 kali mendingan ini diulek langsung aja. Dan aku udah panasin wajan karena mau ngegoreng untuk dendengnya atau untuk dagingnya teman-teman. Jadi disuruh buat digoreng dulu biar dia agak kecoklatan, biar enggak kelihatan pucet banget gitu ya untuk di bagian dagingnya. Nah kalau misalkan udah kayak gini, ini tuh tinggal dibalik ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kalian masih punya daging di rumah yang dari Idul Adha kemarin atau Lebaran Idul Adha kemarin, bisa dibikin seperti ini ya teman-teman. Daripada bingung-bingung dagingnya mau dimasak apa, nggak mungkin ya direndang terus dibikin sop. Ya bervariasi seperti ini tuh bisa banget ya teman-teman, yang seperti aku buat. Dan ini bumbunya tuh udah halus ya, nggak terlalu halus juga sih ya, karena di resepnya juga bumbunya itu enggak halus-halus ya teman-teman. Ini aku tumis pakai minyak yang bekasan ngegoreng dendengnya itu atau ngegoreng dagingnya. Dan di sini aku masukin daun jeruk sama serai ya teman-teman. Terus lanjut masukin garam, micin sama gula. Udah kayak gitu aja ditumis sampai dia benar-benar matang ya untuk cabenya biar nggak langu. Dan di sini aku tambahin air yang bekasan ngerebus tadi ya teman-teman. Lanjut masukin daging dan diaduk-aduk sampai rata dan dia benar-benar meresap. Nah aku ngedit ini tuh udah ngiler lagi ya teman-teman, karena emang wangi banget, seenak itu. Aku baru pertama kali bikin daging diginiin ya, ternyata enak banget. Dan ya menurut aku nanti kalau misalkan aku beli daging lagi, aku mau bikin seperti ini lagi. Dan ini alhamdulillah menu aku hari ini ada dendeng batokok ya. Ini nggak tahu sih ya namanya dendeng batokok atau dendeng balado gitu ya. Terus juga ada daging dendengnya doang. Ini nggak dipakein bumbu. Ini untuk anak aku, tapi rasanya ini udah enak banget ya teman-teman. Dan di sini aku mau suapin anak-anak aku
aku. Jadi sebelum mereka pada makan, ini aku suruh baca doa dulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini dagingnya tuh empuk banget, enak banget buat disuirin, dan ini cocok banget buat anak-anak ya teman-teman, karena nggak ada rasa pedes. Apalagi anak aku yang pertama, dia tuh nggak suka pedes ya teman-teman. Dan udah selesai nyuapin anak-anak, ini lanjut untuk aku makan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, walaupun ini tuh udah digoreng, ini tuh masih tetap empuk karena aku masaknya itu lama ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.